Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah, tak terasa hari demi hari di bulan suci ini telah kita lewati, dan sebentar lagi kita akan tiba di hari yang kita nanti-nantikan, yakni Hari Raya Idul Fitri, di mana ketika tenggelam fajar di akhir Ramadan, kita sudah mulai mendengar gema takbir, membesarkan asma Allah, mempersiapkan hari raya kebesaran umat muslim. Ketika hendak memasuki Idul Fitri, umat Islam seakan berbondong-bondong untuk memiliki pakaian baru. Sejumlah pertokoan dan pasar hingga pembelanjaan online dipenuhi transaksi baju gamis, kemeja, kerudung, mukena, celana, dan sejenisnya yang serba baru. Menyiapkan aneka kue lebaran untuk menyambut tamu, berkumpul dengan sanak saudara, dan sejumlah momen bahagia lainnya. Tujuannya untuk memeriahkan Hari Raya Idul Fitri. Hanya saja, jangan sampai kebahagiaan di momen Idul Fitri membuat kita larut dalam kesenangan sehingga lupa bahwa pada hari kemenangan ini Allah menganjurkan kepada kita untuk beribadah dan tetap memiliki kesadaran sosial. Sebab bisa jadi saat itu ada saudara sesama muslim yang kondisi ekonominya sedang tidak baik-baik saja, sehingga jangankan mengenakan baju baru untuk menikmati makanan spesial Idul Fitri saja belum bisa. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, saat Hari Raya Idul Fitri, kesadaran sosial kita seharusnya semakin matang. Jika selama Ramadan kita digembleng untuk menahan lapar dan dahaga sehingga bisa merasakan bagaimana menjadi orang yang hidupnya berkekurangan, maka Idul Fitri menjadi puncak kematangan empati kita sebagai seorang muslim. Berbagi kepada saudara yang sedang berkurangan di momen mulia ini menjadi salah satu bentuk pengamalan dari pengalaman yang sudah kita lalui selama berpuasa. Bisa jadi saat kita sedang menikmati opor ayam atau bersukaria memakai baju baru, masih ada saudara yang belum bisa merasakan kenikmatan ini. Oleh sebab itu, tepat kiranya jika Idul Fitri dijadikan sebagai momen berbagi. Kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah, Syekh Abdul Hamid Al-Makki Asy-Syafi'i dalam Kanzub Najah wa Surur mengatakan, "Laisal 'aid liman labisal jadid, innamal 'aid liman ta'atuhu tazid, wa kullu yaumin la yu'sa fihi fahuwa 'id." Yang artinya, bukan disebut hari raya Id, Hari Raya Idul Fitri bagi orang yang mengenakan pakaian baru. Hari Id sesungguhnya adalah ketika ketaatan seseorang meningkat. Setiap hari ketika ia tidak melakukan maksiat, maka itu dinamakan Id.
Apa yang dikatakan Syekh Abdul Hamid di atas menegaskan bahwa esensi Hari Raya Idul Fitri adalah sejauh mana kita mampu menjaga konsistensi ibadah kepada Allah dan berbuat baik terhadap sesama manusia. Memakai baju baru memang dianjurkan sebagai bentuk syukur atas nikmat hari agung ini. Tapi jangan sampai ekspresi syukur tersebut berlebihan sehingga membuat kita lupa bahwa ternyata masih banyak saudara sesama muslim yang belum bisa bermewah ria seperti kita. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, selain menumbuhkan semangat berbagi, momen Idul Fitri juga harus digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terutama di malam harinya, malam Idul Fitri merupakan momen bersukacita, berkumpul dengan keluarga, bersilaturahmi ke sanak saudara, dan ragam pernik keceriaan lainnya. Namun jangan sampai suasana penuh gembira ini membuat kita terlarut dalam kesenangan sehingga lupa mengingat Allah. Sebab itu Rasulullah pernah menyampaikan bahwa siapa yang menghidupkan malam Idul Fitri dengan beribadah, maka hatinya akan tetap hidup saat banyak hati yang mati. Rasul bersabda, "Man qama lailati aidaini lillahi muhtasiban lam yamut qalbuhu yauma tamutul qulub." Yang artinya, siapa saja yang menghidupkan dua malam Id, Idul Fitri dan Idul Adha karena Allah demi mengharap ridhonya, maka hatinya tidak akan mati pada hari di mana hati manusia menjadi mati. Menurut Syekh Ahmad Asy-Syawi, maksud hati tidak mati pada hadis di atas adalah orang tersebut tidak akan mengalami kebingungan saat sakaratul maut, menghadapi pertanyaan malaikat di alam kubur dan di hari kiamat kelak. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, kita bisa meluangkan sebagian waktu di malam Idul Fitri untuk melakukan ibadah sunnah seperti sholat witir, tahajud, sholat isya berjamaah, dan sebagainya. Kemudian juga berdoa agar Ramadan tahun ini bukan yang terakhir bagi kita, melainkan bisa berjumpa di Ramadan selanjutnya. Demikian kultum yang bisa saya sampaikan. Semoga Ramadan tahun ini menjadi saksi ketaatan kita semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah yang kita lakukan di dalamnya diterima dan dianugerahi umur panjang untuk berjumpa di Ramadan yang akan datang. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah waridho walinaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.